Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Wibowo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah saya kerjakan, yaitu hasil sederhana. Nah, untuk latar belakangnya dan requirement objektif, di sini latar belakangnya yaitu Andi ingin menambahkan sistem self service di sebuah minimarket miliknya agar customer bisa membeli barang sesuai kebutuhan yang mereka inginkan di supermarket yang jauh sana, misalnya di kota lain. Untuk requirement-nya yaitu toolsnya adalah menggunakan Python, Google Colab, dan Drawio. Sementara untuk library sendiri yaitu menggunakan Tabulate dan OS. Kemudian untuk flowchart-nya sendiri, di sini dapat dilihat bahwa flowchart-nya yang pertama mulai, kemudian akan membuat instance transaksi satu dari kelas modulnya yang sudah dibuat, yaitu transaction. Kemudian di sini akan ditampilkan output list menunya. Lalu setelah itu akan melakukan input opsi menu. Kemudian pada opsi menu ini, jika itu opsinya adalah 0 atau sama dengan 0, maka akan diarahkan ke metode check order. Di check order ini nanti akan ditampilkan output tabel list keranjang. Kemudian selanjutnya akan dicek, pada check order tadi akan dicek menggunakan teraccept apakah ada error. Jika ada error, maka output terjadi kesalahan data input. Jika tidak, maka akan terdapat output pemasaran sudah benar. Kemudian akan dihitung total price-nya menggunakan metode total price. Kemudian akan terjadi output total harga dan diskonnya. Kemudian akan diarahkan ke lanjut belanja atau tidak. Jika iya, maka akan diarahkan ke input opsi menu. Jika tidak, akan lanjut ke bayar. Kemudian untuk jika opsinya adalah 1, maka akan diarahkan ke input nama item, input jumlah item, dan input harga item. Yang kemudian akan diproses di metode add item. Kemudian proses selanjutnya sama-sama menggunakan check order, dan sama seperti tadi akan ditunjukkan output tabelnya hingga akan kembali ke opsi menu lagi atau langsung lanjut bayar. Kemudian untuk opsi 2-nya yaitu input ID dan nama baru item. Sebenarnya di sini harusnya menggunakan nama item, tapi karena di sini kasusnya ternyata jika nama itemnya ada yang sama, dua item nama yang sama, kalau misalkan di update, nanti update-nya dua-duanya akan update. Jadi di sini menggunakan ID agar misalkan ada dua item yang namanya sama, tidak update dua-duanya. Kemudian akan diproses di update item. Selanjutnya jika opsinya 3, maka akan masuk ke input update quantity barang. Yang diinputkan yaitu ID dan jumlah item barunya. Kemudian akan diproses di metode update item quantity. Jika opsi yang 4, maka akan menginputkan ID dan harga baru item untuk update harga barang. Yang kemudian akan diproses pada metode update item price. Kemudian jika opsi 5 yaitu hapus barang, akan disuruh memasukkan input ID itemnya. Kemudian nanti akan diproses di metode delete item. Yang nantinya akan dihapus berdasarkan ID itemnya. Kemudian jika opsi 6, dia akan ke checkout order. Lalu jika opsinya adalah opsi 7, maka dia akan mengarah ke reset transaction. Kemudian untuk penjelasan singkat mengenai function dan atributnya, secara singkat, metode yang ada di sini yaitu metode utama yang dibutuhkan, yaitu ada add item, menggunakan atribut nama item, jumlah item, dan harga per item. Kemudian untuk kodenya seperti ini. Kemudian untuk update, kemudian metode selanjutnya itu update item name, yang parameternya atau atributnya berupa ID item dan update nama item.
Kemudian untuk metode selanjutnya itu update item quantity, yaitu untuk mengubah jumlah item, parameternya, atribut yang dibutuhkan yaitu ID itemnya, kemudian update jumlah item. Kemudian untuk metode selanjutnya itu update item price, atribut yang dibutuhkan yaitu ID item dan update harga item, yaitu harga terbaru yang mau diinputkan. Kemudian selanjutnya itu metode delete item, yang dibutuhkan adalah ID item untuk atributnya. Selanjutnya untuk metode reset transaction tidak membutuhkan atribut. Kemudian untuk check order, metode check order ini juga tidak membutuhkan atribut, dan metode total price juga tidak membutuhkan atribut. Selanjutnya untuk demonstrasi kodenya dengan test case-nya yaitu seperti berikut. Pada test case untuk add item, dapat lihat seperti ini cara penggunaannya. Jadi nanti saat pertama diinisialisasikan transaksi satu, kemudian pas add item ini dimasukkan dalam list dulu. Baru nanti urutannya adalah nama itemnya, jumlah item, dan harga item. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk update barang, pertama diinputkan seperti ini dulu, di add item, kemudian nanti di update item berdasarkan ID item dan update nama item barunya. Kemudian untuk update harga juga sama, bedanya update harga atributnya yang dibutuhkan untuk update harga dengan harga barunya, yaitu 3.000. Kemudian untuk update quantity atau jumlah masih sama juga, tapi menjadi pembeda hanya atribut update jumlahnya. Untuk hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk delete barang, di sini terdapat 3 item yang sudah ditambahkan, kemudian di sini dihapus item dengan ID 3. Maka item dengan ID 3 ini akan terhapus. Untuk outputnya seperti ini. Kemudian check order, di sini ditambahkan 2 item, kemudian dicek ordernya. Untuk outputnya seperti ini. Pada kasus yang ini tidak ada error, dan jika ada errornya dapat dilihat pada kasus berikut. Nah, di sini dilihat bahwa pada ID barang kedua itu ternyata yang diinputkan jumlahnya itu berupa string. Jadi di sini akan muncul barang ID 2, jumlah barang bukan angka. Jadi harus angka yang diinputkan. Kemudian untuk reset transaction, sini dapat lihat pertama ditambahkan 2 jumlah barang, kemudian direset sehingga saat dicek order lagi barangnya ternyata kosong. Lalu untuk total harga, di sini pertama kita tambahkan 2 item dengan harga sekian, kemudian kita cek dengan metode total price. Outputnya adalah 89.000. Kemudian untuk metode menu ini, metode utamanya nanti dia akan menampilkan menu belanja di mana kita bisa menginputkan sesuai flowchart yang ada tadi, berdasarkan opsi yang ada di flowchart tadi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.